Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Kembali bertemu bersama Budi Arya. Harapannya limpahan berkah dan barokah serta rezeki selalu tercurah pada kita semua. Nah, di edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menyangkut tentang kemahasiswaan, utamanya di wilayah Kediri Raya, di mana gelontoran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK ternyata dalam penerapannya banyak disalahgunakan. Seperti apa sih mekanisme yang diterapkan oleh pihak kampus ataupun lembaga lainnya dalam penggelontoran KIPK? Simak penelusuran saya di program Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta bersama saya, Budi Ari. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Saya akan menemui Dr. Priani yang merupakan Ketua Pengelola KIPK, di mana program ini memang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang notabene berprestasi maupun tidak mampu. Nah, bagaimana sih pengelolaan sebenarnya terkait program ini? Saya akan menanyakan langsung, tetap ikuti kita di program Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta. Salam. Priani. Salaman, salaman. Kita langsung Siap. Ya, Dr. Bilani kan selaku Ketua Pengelola KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, memegang di IAIN sendiri. Bagaimana sih mekanisme yang digulirkan selama ini? Kan sering kita temui dan ada yang tidak masuk ke kita, kita terkadang uang yang tersaving untuk KP, kadang itu dipakai hal lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya. Sebenarnya ini kan kalau nomor akunnya itu kan akun bantuan sosial, bansos, tapi dalam bidang pendidikan. Mekanisme selama ini yang sudah saya jalani, saya kebetulan jadi ketua pengelola sudah 4 tahun ya. Dan sudah tahu, merasakan bagaimana suka dukanya mengelola anak-anak, terus sampai ada pemeriksaan dari BPK dan seterusnya. Jadi KIP itu keinginan negara adalah membantu masyarakat miskin. Tapi dalam konotasi targetnya kan berprestasi. Nah, yang sering jadi bahan ledekan guyonan, miskin itu tidak sebanding dengan prestasi. Guyonannya guyon. Tapi nggak seperti itulah. Jadi ini kewajiban negara memberi bantuan kepada warga negara untuk kuliah. Hari ini total itu ada 1.494, hampir 1.500 penerima KIP. Ya, total keseluruhan. Uang itu kan nggak boleh lewat orang lain, harus yang bersangkutan. Jadi kita kadang kalau terjadi sesuatu yang nggak benar, kita juga kesulitan. Misalkan uang sudah ditransfer ke mahasiswa, ada kewajiban dia bayar UKT, ya. Dan bank kan tidak bisa serta-merta memotong semuanya secara bersamaan gitu, harus bertahap. Itu banyak juga yang lubang di situ. Nah, saya sebenarnya sudah usul ada mekanisme, misalkan itu kan komponennya sebenarnya sudah jelas. Jadi tiap bulan itu mahasiswa dapat 700.000, terus UKT-nya 2,4, jadi totalnya satu semester itu 6,6. Jadi sebenarnya gampang dicairkan 6,6 tapi
dia bisa ngambil secara sistem kan bisa dibangun. Tapi ternyata kita kesulitan karena nanti kita juga dianggap menahan uangnya mahasiswa. Ditahan ini uangnya di mana? Itu kan repot. Gitu. Jadi repotnya pengelolaan seperti itu. Problem ini kan kita melihat apa sih yang kadang muncul di mahasiswa maupun mahasiswa. Kadang kan per 5 UKT per anak, itu kan 6,6. Kadang dalam implementasi yang ada, itu kan kalau bahasa Jawanya katut ya, 2,4 ya per UKT. Itu paling banyak untuk apa sih kalau mereka demand dari? Misalkan dia lupa beli pulsa, terus yang paling parah itu ini agak baik sedikit sih, misalkan untuk beli laptop. Beli laptop itu kan asumsinya di kanan kirinya 5 juta ya, itu pasti pakai habis. Makanya saran saya persuasif saja. Kalau memang punya keinginan beli laptop, lebih baik patungan. 3 orang itu masih mumpuni gitu. Nah, rata-rata mereka kecolongan gaya hidup itu tadi. Keluar ngopi, rakroso bayar sekian, cuk dia akhir kayak gitu. Ya. Apa sih yang akhirnya menjadi pertanggungjawaban mereka? Dalam artian kan udah habis kembali ke orang tua atau bagaimana secara? Ya bahasa kasarnya ketakutan sendiri. Kalau sampai dia semester 8 nggak lulus kan bayar sendiri. Ya itu resiko besar. Belum lagi kalau dia belum lulus kembali pada UKT yang besar. Misalkan per semester 3 juta, ya itu kaget. Kebiasaan dibayari negara terus kaget ya, makanya kacau. Jadi saya bisanya sebagai pengelola itu menghimbau, mengingatkan dan seterusnya, tapi saya tidak mau dalam tanda kutip kasar-kasar dalam karena tahu sendiri kan secara psikis anak-anak sekarang itu seperti apa. Dikasari salah, gak dikasari salah, kita ambil tengah-tengahnya. Iya, kalau mental pengemis nggak mungkin ngaku kok dia. Iya, dan bahkan bisa-bisa membohongi orang tuanya. Saya dapat tapi tetap disubsidi berbelai gitu. Jadi problemnya itu sangat menarik, makanya tunggu ini saya persiapkan naskahnya, bukunya nanti saya tulis. Catatan pengelola KIP. Kita tunggu Siap. Siap. Terima kasih. Siap. Luar biasa. Siap. Matur suwun prawe. Jadi karena memang banyak hal ya yang menunjang mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya penerima KIPK. Gaya hidup itu yang menjadi pemicu utama. Semoga ini tetap bermanfaat buat semuanya. Bahwa ini kembali ke mahasiswa sendiri. Kalau itu pun habis akan kembali ke dia sendiri. Nah, kenyataannya pendidikan memang hal yang mahal. Dan ini harus dicambang oleh mereka. Tetap di mata publik, bukan mata swasta. Mahasiswa ataupun mahasiswi, itulah hal terpenting yang akan kita temui. Kita akan menanyakan langsung bagaimana sih penyalahgunaan yang dilakukan terkait KIPK. Apakah itu terpengaruh gaya hidup hedon ataukah hal lainnya? Yang pasti tetap ikuti saya, tetap di program Mata Publik, Buka Mata Suarakan Fakta. Ya, pemirsa JTV Kediri, memang dalam prosesi maupun penerapan sebuah KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa, memang secara penerapan luar biasa, apresiasi besar buat pemerintah. Tapi memang secara implementasi yang ada, cara penerapan kadang itu lain kalau sudah dikucurkan ke masing-masing pihak, utamanya penerima bantuan, jadi mahasiswa-mahasiswi. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih bagi si menerima, kalaupun mendapatkan sekitar 6,6 juta ya per 1 semester. Implementasinya bagaimana, digunakan untuk apa aja, kita akan ngobrol asik dengan mereka. Saya panggil aja si T dan A ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya?
Sehat. Nah ini aku mau nanya nih, kan penerima KIPK udah berapa tahun? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun sama ya? Gimana dalam KIPK itu penerapannya? Penerimaannya kan mesti selalu 6,6 ya? Iya. Kalau rinciannya? 4. 6,4, 6,6, 2,4 nanti dipotong UKT, 4,2 itu buat operasional dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Oke, kalau selama ini gimana dalam penerimaan yang terjadi? Ya sebenarnya banyak yang diselewengkan. Contohnya mungkin kayak UKT kan itu dapat 6.600, terus di rekening itu langsung ditarik sama penerima. sama penerimanya. Sering terjadi kayak gitu. Terus mungkin kayak sering dibuat untuk konsumtif, perilaku konsumtif. Termasuk saya sendiri juga mengalami awal-awal kayak gitu. Jadi ya namanya nggak pernah apa, Terima duit ya. uang Iya sebanyak gitu. jadi otomatis langsung perilaku konsumtif itu mas beli Biasanya untuk apa ya? Beli pulsa, beli segala macam gitu ya? beli sepatu Gitu. Itu gimana waktu hal begitu? Kan otomatis tidak terasa ya, dibelikan sesuatu yang terkadang di luar mindset kita. 6,6, oke 2,4 UKT, akhirnya toh kenyataannya kan bahasa Jawanya kan katut ya. Akhirnya gimana kalau terjadi semacam itu? Yang bertanggung jawab dalam hal itu, kan otomatis harus mengganti uang UKT orang tua. orang tuanya. Terus hal itu banyak gak ditemuin di teman-teman lain? Ya nggak semua sih, ada sebagian lah gitu ya. Ya beli lagi orang tuanya dan juga terus ya susah. Jadi bayar UKT lagi. Kayak soalnya kan udah diambil 6.600.000 diambil. Otomatis orang tua yang harus ganti 3.400.000. Kalau menurut Teni gimana nih? Kalau kemarin pernah kejadian salah satu teman juga penerima itu rencananya double di rekening atas 2 nama. Jadi sama temennya itu diambil dua-duanya. Jadi hampir mendapatkan 8 kan 4,2, 8,4 kemarin disidak terus ya kembali lagi kepada orang tua yang Menanggulangi juga. Nah ini kan menarik nih obrolan kita. Kalau melihat hal semacam itu, kan kembali ke gaya hidup ya akhirnya ya. Kalau menyikapi hal itu kayak apa sih? Kalau kembali ke gaya hidup, itu merugikan nggak kalau menurut Teman-teman. saya? Awalnya itu kayak apa ya, buat self reward, kayak apresiasi diri sendiri, tapi kadang terlanjur sampai ya berlakukan seperti ini. Nah paling sekarang ini tak vaksin sendiri. Iya, udah mulai berbenah Iya, akhirnya. Ya, berbicara tentang KIPK, pemirsa JTV Kediri memang menggiurkan di mana setiap anak, utamanya mahasiswa maupun mahasiswi itu menerima kisaran 6,6 juta. Yang dalam penerapannya memang terpengaruh gaya hidup hedon. Itu yang menjadi pemicu. Toh kenyataannya hal inilah yang menjadi permasalahan di mana penyalahgunaan atau penerapan dari KIPK itu sendiri tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Di mana tiap UKT itu beban yang harus dipotong di penerima KIPK itu sebesar 2,4 juta dan 4,2 juta untuk operasional. Tapi toh kenyataannya ini tidak berjalan secara maksimal. Ini kan pernah merasakan waktu itu ya. Akhirnya kan uang itu sempat tergerus ya karena untuk kebutuhan konsumtif. Itu gimana? Orang tua mengetahui hal itu waktu itu? Kaget nggak waktu itu? Itu kaget ya, kayak kok sepatu kok mahal. Oke. Itu mahal. Itu akhirnya responnya kaget. Menyesal nggak waktu itu kalau tahu hal itu? Sebelumnya kan oke, itu konsumtif ya. Kalau tahu kondisi sekarang akhirnya menyesal nggak? Ya agak menyesal. Menyesal sih. Menyesal ya. Iya. Terakhir nih, sembari mengakhiri obrolan kita. Selain pesan dan kesan buat teman-teman dalam hal ini, harapan klinik ke depan apa sih untuk KIPK ini yang harus dibenahi secara Harapan saya sih sistemnya. Apa
biar tepat sasaran aja. Gitu ya. Kadang sering terjadi orang yang benar-benar mampu secara finansial orang tuanya, tapi ya penerima anaknya penerima KIPK. Gitu ya. Ada Sering terjadi di lapangan ya. Padahal dia mampu tapi menerima ya. Sama juga deh. Mungkin untuk pencairannya dikarenakan kerap kali pencairan di semester sebelumnya itu sangat molor, mengakibatkan untuk kelas yang belum diprogram, jurusan-jurusan lain yang belum diprogram itu kehabisan kelas, begitu. Gitu ya. Berarti harapannya harus on time gitu. On time. Oke deh, semoga ini bisa menjadi suatu motivasi dan pembenahan ya ke depannya. Tapi kalau ini penerima beasiswa yang pintar, berprestasi atau yang kurang mampu nih? Dua-duanya? Sedang berprestasi. Berprestasi ya? Kalau ini sama, berprestasi juga untuk penerima? Oke, semoga ini terimplementasi dengan baik dan KIPK itu bisa berjalan dan harapannya bisa sesuai porsinya ya. Gaya hidup hedon bisa hilang. Oke, terima kasih waktunya. Obrolan kita di program Mata Publik ya, mengangkat tema KIPK antara gaya hidup hedon yang akhirnya membahayakan bagi diri sendiri. Oke, tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Kita akan mulai setelah yang satu ini. Ya, selain KIPK yang peruntukannya itu rentan dan rawan disalahgunakan, mungkin filter ataupun mekanisme terkait penyaluran atau peruntukan bagi mahasiswa maupun mahasiswi itu juga menjadi acuan bagi lembaga maupun kampus yang menaungi mereka. Atau kenyataannya belum tepat sasaran itu juga menjadi permasalahan penting dalam hal ini. Ya, saat ini kita akan merangsak masuk ke ruangan rektor di salah kampus di Kediri, yakni IAIN. Kita akan menanyakan mekanisme penerapan maupun gelontoran tentang KIPK yang dilakukan selama ini, mekanismenya seperti apa. Pemirsa JTV Kediri, kembali kita di program Mata Publik, Buka Mata Suarakan Fakta, yang tetap mengangkat tentang KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang memang menjadi bahasan menarik saat ini. Dan di samping saya sudah ada Rektor IAIN Kediri, yakni Profesor Dr. Haji Wahidul Anam, Magister Agama. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih mekanisme terkait pengucuran KIPK yang notabene dibuat gaya hidup hedon ya oleh para mahasiswa maupun mahasiswi yang notabene tidak terserap secara apik saat ini. Ya, assalamualaikum Pak Wahid. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sehat selalu yang penting ya. Kita kan membahas tentang KIPK, utamanya penerima bagi anak berprestasi dan kurang mampu ya. Tapi toh kenyataannya dari data yang kita himpun pernah terjadi sebuah anak itu menarik secara total dikala membayar UKT per anak kan 6,6 juta ya, UKT 2,4. Tapi dikala itu belum ditarik sama pihak IAIN maupun lembaga yang bersangkutan, uangnya udah habis untuk kebutuhan lain. Gimana Pak Wakid menyikapi hal itu? Kami dari IAIN Kediri kemudian membuat semacam juknis atau petunjuk pendaftaran dan seleksi penerimaan KIPK IAIN Kediri. Ini tahun 2024-2025. Di sini dicantumkan beberapa persyaratan ya. Yang pasti utamanya adalah mereka yang punya kartu KIP di tingkat SMA, gitu kan. Kemudian bagi mereka yang mungkin belum punya kartu KIP, maka
memungkinkan untuk mendapatkan juga KIPK ini dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang itu harus diupload di sistem di IAIN Kediri. Seandainya ada seorang mahasiswa, kemudian ketika dia mendaftarkan ulang, dia telah membayar 1.800.000. Maka ketika mendapat KIPK, maka dia membayar kekurangannya sampai 2.400.000. Sebaliknya, seandainya ada mahasiswa, kebetulan dia masuknya dapat UKT 5, itu akan hampir 3 juta, maka dia akan mendapatkan kembalian sejumlah berapa itu, kalau 3 juta berarti sisa tersebut sisanya, itu seperti itu mekanismenya. Oh, kadang UKT, itu sudah di cover ya, dan beberapa operasional yang sudah diperuntukkan bagi anak-anak penerima UKTK, penerima KIPK. Tapi itu kenyataannya, dikala pernah kan terjadi ya semacam itu, anak itu kadang nyegati duluan ya, kalau dalam bahasa Jawa nyegat itu di ATM, ambil duluan gitu ya. Itu pernah terjadi nggak Pak? Memang pernah sih, tapi bisa kita selesaikan. Berkaca dari pengalaman seperti itu, waktu itu saya jadi WR3-nya, yang memang secara teknis saya ngurusi KIP. Kemudian berkaca dari pengalaman seperti itu, akhirnya kami kerjasama dengan bank BRI, membuat kerjasama sistem supaya ketika KIP ini sudah masuk ke rekeningnya mahasiswa, sementara diblokir dulu. Jadi nggak bisa diambil ya? Sehari 2 hari begitu kita blokir dulu, dan mahasiswa di situ sudah tanda tangan bahwa dengan perjanjian kami dengan BRI, ketika uang ini sudah masuk ke rekening mereka, secara otomatis ini nanti yang 2.400.000 nggak bisa diambil, langsung ditransfer otomatis ke langsung dipotong ya? Ke rekeningnya. Tapi mereka membayar ke rekeningnya IAIN. Apa sih secara filter yang dilakukan? Kan kebanyakan ada keluhan yang masuk ke tim kita yang tidak peruntukan, kadang kurang mampu ya, itu emang secara notabene persyaratannya itu sasarannya kadang nggak tepat. Apa yang untuk mengantisipasi hal itu? Kita upayakan sesuai dengan sasarannya. Tetapi begini Pak, setiap semester kita evaluasi. Pertama dari IPK-nya. Kalau IPK-nya ini kurang dari 3,25, indeks prestasinya ya. Kemudian di situ ada indikasi mereka tidak serius, maka kita ganti. Gitu ya. Berarti diganti dengan yang lain. Yang lain ya otomatis itu. Karena yang nanti masih baca. Gitu. Jadi saya ingatkan kepada para mahasiswa PKB, pertama kuliah harus selesai selama 8 semester. Dan IPK-nya harus lebih dari 3,25. Karena apa? Ketika dia masuk pada semester 9, maka dia akan membayar UKT ketika UKT awal itu, penentuan sebelum dapat KIP. Terima kasih Pak Wahid atas waktunya, menyibukkan diri di kesempatan ini ya, kita ganggu. Terima kasih, harapannya dengan KIPK ini mahasiswa maupun mahasiswa itu bisa optimal Pak dalam belajar. Ya, selesai tepat waktu itu. Tetap semangat Pak Wahid terima kasih untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentunya. Pemirsa JTV Kediri, itu tadi wawancara saya langsung dengan Pak Wahidul Anam selaku Rektor IAIN, yang harapannya ini memberikan edukasi penuh bahwa penerima KIPK itu bukan semudah yang kita bayangkan. Banyak filterisasi yang dilakukan, utamanya identitas, CV-nya dari orang tua maupun hal lainnya yang perlu pengetatan. Harapannya ini bisa terjalin secara apik dengan instansi terkait dalam hal pengetatan itu, dan bisa diterima secara baik juga oleh penerima KIPK. Ya, pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa kebersamaan kita di program Mata Publik berakhir dengan tema yang luar biasa, yakni tentang KIPK, di antara gaya hidup hedon dan penyesalan. Harapannya di program ini mampu memberikan wacana positif bagi siapapun, utamanya mahasiswa maupun mahasiswi, terkait penggunaan KIPK yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Meskipun gaya hidup hedon atau gaya hidup yang menyenangkan secara pribadi itu menjadi hal yang utama atau rangsangan, bahkan godaan para mahasiswa untuk menggunakan KIP tidak sebagaimana mestinya.
Pergunakan uang sesuai isi kantong, itu kata bijak yang kita kutip sekilas. Harapannya ini memberikan nuansa bagus untuk semuanya. Saya Budi Arya pamit, tetap simak di program Mata Publik setiap Senin jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.